Baik anak-anakku. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Ya, minta tolong Mbak Hana untuk memimpin doanya. Silakan Mbak Hana. Baik, Pak. Duduk siap. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Mbak Hana. Baik anak-anakku. Nah, hari ini kita sudah masuk di pembelajaran yang keempat. Nah, sebelumnya di pembelajaran ketiga, kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Tentang sikap apa? Sikap terpuji jujur, Pak. Jujur. Nah, ini kok Mas semangat ya? Nah, coba kita bakar semangatnya ya. Nah, ketika Pak Ihsan bilang, mana semangatmu? Anak-anak menjawab, ini semangatku. Bisa? Bisa, Pak. Oke, anak kita mulai ya. Oke, Pak Ihsan dulu. Mana semangat? Ini semangatku. Mana semangat? Ini semangatku. Mana semangatku? Ini semangatku. Oke, terima kasih anak-anak kelas 2. Hebat. Oke, anak-anakku, pada hari ini kita masuk di pembelajaran keempat. Nah, di pembelajaran keempat ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu tentang adzan, yang kedua tentang iqamah, dan yang ketiga tentang ibadah sholat fardu. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu tentang adzan. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, kalian setelah belajar dapat menjelaskan pengertian dan juga ketentuan dari adzan. Nah, kemudian yang kedua, kalian dapat melafalkan bacaan adzan, ya, kemudian menjawab adzan dan juga membaca doa setelah adzan yang benar. Nah, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah, Pak, sudah. Baik. Coba anak-anak coba kita amati bersama gambar berikut ini. Nah, di situ ada 2 gambar. Anak-anak amati dan anak-anak tulis. Kira-kira gambar pertama dan kedua itu apa sih sebenarnya? Sudah? Gambar. Ya. Oke, coba Mbak Ayi, Mbak, gambar 1 sebenarnya ada gambar apa sih Mbak Ayi? Gambar anak adzan, Pak. Pinter. Ada lagi mungkin Mbak Nuro, coba gambar 1 itu apa sih Mbak Nuro? Gambar 1 itu sedang adzan, Pak. Oh, pinter ya. Ada anak sedang mengumandangkan adzan. Kemudian gambar kedua, coba Mbak Uswa coba. Sholat berjamaah itu, Pak. Sholat berjamaah. Pinter. Mungkin ada jawaban lain. Mbak Lutfi, gambar 2 itu gambar apa, Nak? Oh, nggak ada suaranya ya, Mbak Lutfi. Oh, bentar, Pak. Sholat berjamaah, Pak. Sholat berjamaah, pinter. Nah, kita lanjutkan ya, anak-anak. Nah, baik. Setelah ini Pak Ihsan punya beberapa pertanyaan. Nah, sebenarnya apa sih itu adzan? Nah, pernahkah anak-anak itu mengumandangkan adzan? Nah, kemudian kalau anak-anak sudah pernah mengumandangkan adzan, bagaimana perasaan kalian?
Kemudian, mengapa azan itu hendaknya dikumandangkan, ya, dibacakan. Nah, kemudian, apa saja ketentuan ketika mengumandangkan azan, ya. Nah, setelah ini kita akan berdiskusi, ya. Nah, Pak Isan sudah membentuk kelompoknya, ya. Ada 3 kelompok, yaitu kelompok cerdas, kelompok cermat, dan kelompok ceria. Nah, untuk ketua kelasnya, ketua kelompoknya, untuk kelompok cerdas yaitu Mbak Nurita, ya. Untuk kelompok cermat Mbak Nurul, dan kelompok ceria itu Mbak Ayi. Nah, siap ya teman-teman semuanya, anak-anak semuanya? Siap, Pak. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Nah, anak-anak, tadi Pak Isan sudah punya soalnya, ya, soal-soalnya tadi. Nah, setelah ini anak-anak silakan kalian amati video yang Pak Iksan tampilkan, ya. Anak catat semuanya yang sekiranya penting, ya. Nanti kalian presentasikan di depan kelas. Oke? Siap semuanya anak-anak? Ya, Pak. Oke. Kita masuk. Nah, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Nah, sekarang waktunya kita presentasi hasil diskusi kalian. Baik. Ya, untuk kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Siap. Siap, Kelompok Pak. 2 siap? Siap, Sudah Pak. siap? Baik, silakan dipresentasikan. Ya, pengertian adzan dan istilah yang ada dalam adzan, coba dipresentasikan. Oke, Pak. Adzan adalah seruan sebelum kita sholat. Ketentuannya dilakukan ketika waktu sudah memasuki waktu sholat, Pak. Ngoten. Baik, pintar kelompok 1. Nah, anak-anak, kelompok yang lainnya mungkin mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Coba kelompok 2, kelompoknya Mbak Nurul, silakan. Atau kelompoknya Mbak I. Adzan itu Allahu Akbar, Pak. Adzan Allahu Akbar, pintar Mas Wahid. Dari kelompok yang lainnya, Adzan dikumandangkan setiap waktu sholat tiba, Pak. pintar. Nah, ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 telah menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan, anak-anak. Nah, selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Dari kelompoknya Mbak Nurul. Nah, silakan Mbak Nurul disampaikan hasil diskusinya. Khususnya tentang syarat-syarat sebagai muadzin itu apa saja sih sebenarnya? Coba bisa disampaikan kepada teman-temannya. Pak Zen. Ya, Mbak Ana, kenapa Mbak Izin Ana? ke belakang ya, Pak. Oh, J, monggo silakan. Tapi jangan lama-lama, J. Saya haus, boleh izin minum, Pak. J, silakan minum dulu. Daripada pusing, ya silakan minum dulu. Mbak Nurul tadi izin sholat duha, Pak. Loh, ini kan maksudnya sekarang. Ini sholat duha. Ya, oke. Mungkin kelompok yang lainnya, teman-teman yang lainnya bisa menyampaikan hasil diskusinya. Oke, ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 silakan. Ya, silakan disampaikan hasil diskusinya.
Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Nah, baik anak-anak, ya mungkin ada pertanyaan dari terkait diskusi tadi yang mungkin belum dijawab oleh teman-teman kalian. Tentang apa? Coba. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Nurika. Kenapa sih, Pak? Kok adanya subuh itu ada bedanya gitu loh, Pak? Ada apanya gitu, tapi beda, Pak. Kenapa, Pak? Oh ya, nanti kita bahas ya di lafaz adanya. Nah, pintar ya. Baik, ada lain mungkin. Pak, tanya Pak. Ya, silakan baik. Berkata dan menghadap ke timur Pak. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sunnah adzan. Kira-kira boleh nggak menghadap ke timur? Anak-anak, bahwa menghadap ke timur adzan boleh nggak? Lebih utama Oke, ya. Menghadap ke timur boleh, tetapi yang lebih baik menghadap ke kiblat. Pintar. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 2. Oke. Nah, ya baik. Nah, coba dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan, apa kesimpulan saja yang dapat kalian ambil? Yang pertama, adzan itu artinya apa sih anak-anak tadi? Sebuah Panggilan kita. Nah, adzan itu mengandalkan kabul saja. Panggilan sholat, Pak. Panggilan sholat itu. Nah, orang yang mengandalkan apa sholat itu anak-anak lima. ada 5. Waktu dalam sehari semalam. Nah, kemudian orang yang mengandalkan adzan disebut apa tadi? Azin. Muadzin, benar. Nah, kalau tadi Orangnya ya kesimpulan tadi ya. Oke, kesimpulannya tadi alhamdulillah. Nah, anak-anak sekarang silakan kalian kerjakan LKPD berikut ini ya. Pak Isan kasih satu-satu ya. Nah, nanti anak-anak bisa mengerjakan latihan LKPD di rumah ya lewat link berikut atau pakai scan barcode-nya ya. Baik. Ya, silakan kalian tulis data diri kalian, kelas, dan nomor absennya. Jangan lupa. Silakan bermain. Baik, waktunya habis. Silakan. Kumpulkan. Baik. Alhamdulillah ini yang dapat 105 anak. Nah, silakan. Yang Pak Iksan panggil, silakan maju untuk dapat stiker lucu dari Pak Iksan. Oke. Silakan Mbak Uswa. Mas Wahid, ya, Bahana, dan Makasih Pak Ihsan. Oke, nah baik bagi anak-anak yang belum dapat 100 ya, nanti dilatih lagi. Tadi kan sudah ada linknya ya, anak-anak nanti bisa belajar lagi di rumah. Nah, baik anak-anakku. Nah, kita masuk di lafaz adzan ya. Oke. Nah, tadi tentang perbedaan antara adzan kok di sholat di adzan subuh kok beda dengan adzan yang lainnya. Nah, di lafaz adzan ya di waktu subuh itu ditambahi as-sholatu khairum minan naum, dibaca 2 kali setelah membaca hayya alal falah. Nah, artinya apa sih anak-anak? As-sholatu khairum minan naum. Ya, artinya adalah as-sholatu
sholat itu khairum, lebih baik dari minan naumi, dari tidur. Jadi sholat itu lebih baik daripada tidur. Makanya apa? Orang ketika waktu subuh masih banyak orang yang tidur. Ya. Makanya sama diberitakan Allah, ya, adzan dikumandangkan. Tujuannya untuk mengajak orang-orang bangun. Ya, hayya 'alas shalah. Ya. Ayo segera sholat. Yang kedua, hayya 'alal falah. Ya. Ayo, mari kita menuju kemenangan. Nah, ketika sholat subuh itu kita melawan rasa, ya, ada rasa ngantuk, rasa malas, ya, dan godaan setan. Nah, ketika kita bangun, ngambil air wudhu, kemudian kita sholat, berarti kita sudah menang melawan hawa nafsu, melawan godaan setan. Nah, paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, setelah mendengarkan adzan, kita membaca doa setelah adzan. Nah, baik. Pintar anak-anak semuanya. Baik, anak-anak. Nah, nanti anak-anak silakan praktekkan bacaan adzan bersama teman kalian ya. Nah, nanti kalau waktunya sudah habis, nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah ya. Nanti orang tua kalian suruh menyemak ya, nanti dibenarkan oleh orang tua kalian. Anak-anak ya. Nah, alhamdulillah untuk hari ini belajar kita sudah selesai. Nah, anak-anak senang belajar hari ini? Kenapa? Sekali, Pak. Baca doa setelah sholat, Pak. Oh, sholat. Oke, kita pelajari lagi ya. Oke, nanti Pak Isan akan kirim videonya ya, nanti dipelajari di rumah. Oke, anak-anakku, alhamdulillah kita sudah selesai belajarnya ya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Ini akan dipimpin oleh Mbak Nurika. Silakan Mbak Nurika. Ya, Pak. Di tempat duduk sikap, menundukkan kepala, berdoa. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Nah, Pak Isan berpesan untuk kalian semuanya, ya, sholat 5 waktunya dijaga, dikerjakan, belajarnya setiap hari, ya, dan jangan lupa membantu orang tua di rumah, ya. Baik, Pak Isan berdoa dan berharap mudah-mudahan anak-anak jadi anak yang solih dan solihah semuanya, dan mudah-mudahan segala cita-cita anak-anak bisa terkabul. Amin ya robbal alamin. Ini ya, kita mulai belajarnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.